Tak kalau jalo kadi serakkan angku kari Abdul Manaf. Tak kalau kato kadi sampaikan basusun jari meminta maaf. Maaf pada tua. Yo tua. Salam sabah tibo di Pak Datua, mau minta gadang-gadang sekali gawa beribu kali ampun. Iya. Maaf pada tua. Sungguh pun pada tua surang namu samah nak serapik ganoknya lah juang kuning mama alim ulama cedak pandai sulah bendang dalam negari. Kepai tampai bertanyo ke pulang tampai babarito. Bundukan doang limpapeh rumah nagadang Sumara Alam Minangkabau. Unduang-unduang ke Madinah payang panji ke Sarugo. Iya tua. Kok letaknya tampai minta nasi. Kok awenya tampai minta minum. Iya. Selanjutnya kepada generasi muda bari paga dalam negari. Rancak tapian dek nan muda, elok negari dek nan tua. Iya. Maaf pada tua. Yo saya. Kucinan permainan mandi, rasian permainan lalok. Ku indak tasambah jota salami, ju maaf sajo ambuato. Sama-sama tua. Tak pakai pada tua jo kini kau. Pelita. Kok dicaliak waktu lah berjalan juo, dicaliak hari lah berembang pulau malamnya pada tua. Iya tua. Taniak di hati terkilang di mata, minta izin sifat ambo kepada tua kini ko lah boleh kau cara kita mulai pada tua. Sekitu sambah kepada tua kini tua. Lah sampai dek Labe Sultan. Sakira-kira pada tua. Kok nan sepanjang penitan Labe Sultan tadi ialah kato sabananyo kok bakato lah di dalam alur batitih undang joling bago kok menyambah lah di dalam titian seumpama adat di pusako. Lembak dan daripada itu tagak kita berpusu duduk kita berumpuak kayu di ado niat nasar napasu kalati. Bana pada tua. Balang jadi nasihat nasar kepada hati kini mah maksudkan sebelum yang berisabui kata berjawab artinya bana nak izin dari kita nak bersama serata jadi sanak kita nak ada. Betul. Setantang itu mah Labe Sultan dicancang tangga dua cancang ditingkek tangga dua tingkek dirandang bana namuhnya panjang eloknya dipunta nak singkek sakiro kabagono lah seniko izin dari kami kini mah Labe Sultan sifat mempelakukan lah sampai pada tua bilang Allah sepanjang panitaan pada tua dengan tangan tadi lah rancak soro dengan ngalelo opo dilihat sama-sama ya tariknya lebih dek baindang jinihnya lebih dek babasuah iya ibarat bulan ampe balik ndak seketik jo baca ta kata bana nama sabit iya selanjutnya apa yang Pak Datuk sampaikan tadi lah senang di hati, lah sejuk di kira-kira. Iya. Kalau begitu kita sudahi persamaan kita langsung buka acara kita. InsyaAllah. Seumpama lah apih bab lantai kulit lah tarang bab salam siang bahasa Arab bahasa Bugi lah ibarat pemangganan kini komah lah. Iya. Sedang lama ditimpa mani, sedang taselo di dalam hati. Kita mulai saja. Ya, alhamdulillah. Terima kasih pada Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana ambo pemirsa Suara Minang TV di mana saja berada. Basuo kita balik dalam acara ngobrol pintar yang bertemakan Baradai. Pemirsa, dan sana ambo yang ambo sayangi, sapakan kita ndak bertamu 7 hari pula usia kita berkurang. Kami semua kru Suara Minang TV berdoa mudah-mudahan dunsanak kami, anak kemanakan kami yang ada di Batam khususnya dan di perantauan umumnya mudah-mudahan sehat selalu. Ya betul. Amin insyaallah. Tapi yang doa khusus mudah-mudahan sisa usia kita ko yang mungkin tak tahu apabila ajar ketiba mudah-mudahan kita bisa manfaatkan untuk kemaslahatan dunia maupun akhirat. InsyaAllah Pak Labe Sultan. Pemirsa, Dusana Ambo di mana saja berada. Malam kini merupakan edisi kedua. Kita bertamu dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi Dusana Ambo, yaitu Bapak RS Datuk Panji Alam. Pada seksian ataupun edisi kedua ko sesuai dengan informasi dari tim redaksi ko pada tua. Ya. Dan kebetulan kita sudah share di grup, yaitu akan membahas tentang garis keturunan. Nah, ini sangat menarik sekali pada tua. Insyaallah. Ya. Dusana Ambo, mudah-mudahan dengan hadirnya beliau
orang yang kita tuakan di Kota Batam ko yang memahami adat istiadat Minangkabau, insya-Allah mudah-mudahan Bapak, Ibu, Dusana Ambo, terkhusus anak kemandangan kami yang dilayakan di Batam ataupun di perantauan pun baik itu digadangkan. Mudah-mudahan dengan adanya acara Baradai ko bisa menambah khasanah wawasan kita bersama tentang adat Minangkabau. Insyaallah. Indak lakang dek paneh, Indak lakuak dek hujan. Ya. Pada tua, Yo, Pak Presiden. Pak kecil, pada tua juga kok. Begitu. Orang Padang manjik banang, dia anjik lalu di Parampek, Parampek lalu di Patigo. Jika dirantang namanya panjang, elok dikumpah namanya singkek, singkek sekiro ke Paguno. Ya, ini itu pada tua. Yo, mana tu? Baiklah pada tua, dun sana kita mungkin tak tahan lagi menunggu apa yang kita bahas malam itu pada tua ya. Yo, insyaallah. Pada tua, berbicara masalah garis keturunan. Yo. Ya, kok bisiaknya lah kelampauan, kok imbaunya lah kedengaran. Artinya kita sepakat dan memahami bahwasanya kita matrilineal. Yo. Ya, menurut garis keturunan ibu, atau mak kita. Mas sebelum kita membahas tentang keturunan ibu, ada yang sangat substansial bagi orang ini pada tua, yang sangat menarik bagi kita, yang harus diketahui oleh generasi muda kita. Pertanyaannya pada tua, tentang nenek moyang kita. Itu. Jadi langsung saya pada tua. Ya, kalau kita berbicara masalah nenek moyang, berarti pemikiran kita akan terkhusus kepada leluhur kita. Leluhur kita. Ya. Pertamalah beliau meletakkan tarata rumah barangkali sawah nambah pimatang, ladang nambah tingkek rasanya pada tua. Rasanya kita nak muda-muda kini ko bak kecil orang lah bantu makan pisang makubak gitu. Nah, jadi mudah-mudahan pada tua dengan adanya pembahasan kita tentang nenek moyang kita ko, kembali generasi muda mencintai dan ingin mengetahui bagaimana nenek moyang kita. Pertanyaan pada tua, mohon pencerahan. Siapa dan dari mana nenek moyang kita orang Minangkabau pada tua? Gitu. Silakan pada tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana Ambo, pemirsa Suara Minang TV. Ya, insyaallah kita akan mencoba untuk membahas seketik tentang adat istiadat Minangkabau. Tapi sebelum itu izinkan Ambo menyampaikan seketik patah titih Pak ya. Iya, silakan Pak Dr. Jadi iko rupanya merupakan rangkuman gua dari yang petang kita bahas. Ya, tentang adat itu sendiri. Ini kita cari anak moyang ini nenek moyang kita. Jadi memohonkan sombah sayo kepada segala penghulu. Memohonkan kita sayo kepada segala tuanku. Tadinya kata di sayo dek karena kata mufakat, maka minta memaaflah sayo kepada segala nenek mamak sayo nan tua-tua, karajo nan sedahulat ke penghulu nan sahukum, kamalin nan saugamo ketuangku nan sekitar. Talabih bana kepada di sana Ambo. Pemirsa Minang TV, anak kemenakan yang ada di mana saja berada. Pakih-pakah dalam durai musaji, sampai alim ulama mengaji fukihi, suluh nambah cahaya-cahaya pelito dan amat tarang tasabiah dibilang-bilang, Quran dibaca-baca, sambah tahmid dan tamajid, mulai kok oleh menghatap, mungkin kepada kita sambah tak. Lorong kepada tak kalau masuk dahulu, dek kudarat berkuasa, dek iradat bakahandak, adat nan duo tarajoli. Nan pertama syarat nan maujui, nan kedua adat nan mulia. Lorong kepada syarat nan maujui, adat dek datuk perbakatu manggungan, wari dek urang kota piliang. Saukuah kata sesuai, sapakat mangko menjadi hukum putih sampai gantuang, kata sepatah sampai diam. Lorong kepada adat nan mulia, adat dek datuk perhatian yang sabatang, wari dek orang bagi bodi caniago. Aluah lurih manahan tenok, bungka ganok manahan cubo dek cupak manahan paliang, menantang adat bejugalo. Lima asa pada titik pelito dari balik telong nambah tali,
daima asa nenek kita dari puncak Gunung Merapi. Ya. Itulah mungkin sekelumit, mungkin sepotong dari pasambahan adat kesatantang nenek moyang kita tadi. Iya. Itu berupa pantun dan mengatakan dari ma asa titik palito, dari balik telong nan batali, dari ma asa nenek kita dari puncak Gunung Merapi. Itu ada memang tertulis di beberapa tambo. Iya. Dan itu pun juga menjadi bahasa yang dipakai oleh para nenek mama di dalam menyampaikan pasambahan adat, terutama pada saat orang batagak penghulu. Iya. Nah, kalau dikaji bana berdasarkan pantun tadi, Iya. artinya bana nenek moyang kita sudah menanamkan sejak awal bahwa Gunung Merapi itu adalah sentrum, pusat awal dari sejarah Minangkabau. Itu menurut Tambo. Iya. Karena Tambo ini dianggap sebagai sejarah tertulis yang ditulis di era Islam. Iya, Pak Datuk. Dan memang berdasarkan pengalaman Tambo dan yang Ambo lihat, Tambo yang tertua itu memang ada ditulis di abad ke-17, tahun 1600 sekian. Tetapi mereka sudah merentang jauh sampai ke abad-abad sebelumnya. Nah, kenapa Gunung Merapi dijadikan sentral? Ya. Karena ini mungkin ada pengaruh Hindu-Buddha di zaman dahulu. Ya. Ya, karena konon bahwa nagari yang paling pertama dibuat dan pertama kali dihuni itu disebut Pariangan. Pariangan. Nah, Pariangan Nikola disebut mungkin dulu sampai pemujaan terhadap hyang atau dewa-dewa di masa siswa. Iya. Dan memang di Pariangan sendiri juga ditemukan prasasti. Iya. Dan prasasti itu diduga peninggalan Aditya Warman. Iya. Nah, barulah kemudian mereka menyusun nagari, menyusun Tarata, mulai dari Tarata dulu, kemudian menjadi Koto, kemudian menjadi dusun dulu, kemudian menjadi Koto, dan kemudian menjadi nagari. Dan dari nagari yang satu ini tadi kemudian berkembang lagi, lahirlah nagari kedua yang disebut Padang Panjang. Padang Panjang. Nah, itu menurut Tambo. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan kita, siapakah orang yang pertama menghuni nagari Pariangan itu? Ya. Di dalam Tambo memang disebutkan bahwa ada orang yang disebut sebagai Datuk Suri Dirajo. Ya. Kemudian ada juga yang disebut Datuk Sri Maharajo Dirajo. Kemudian ada juga tokoh di dalam Tambo yang disebut dengan Puti Indo Jelito. Itulah tokoh-tokoh sentral awal. Ditambah cek lain, Cati Bilang Pandai. Ya. Tokoh-tokoh sentral awal yang menjadi sejarah menurut Tambo. Ya. Nah, dari orang-orang yang berampe iko barulah turun, misalnya begitu. Kalau di dalam Tambo disebutkan Datuk Suri Dirajo menikah dengan Puti Indo Jelito. Ya. Ya kan? Beliau lah yang dianggap sebagai raja yang pertama lah dulu menurut Tambo. Lahirlah anaknya Sultan Paduka Basah. Ya. Dan disebut kemudian bakalah Datuk Katumanggungan. Kemudian wafat Datuk Sri Maharaja Dirajo, Puti Indo Jelito ko menikah dengan Cati Bilang Pandai. Ya. Nah, dengan Cati Bilang Pandai beranak 6 orang, 2 laki-laki ampe pedusi. Ya. Sianan 2 laki-laki itu yang disebut Sultan Balun, dan kemudian bagala Datuk Perpatian dan Sabatang. Anaknya yang kedua laki-laki itu disebut si Cumatang namanya, ikulah nama Datuk Sri Maharajo nan Banego-nego. Ya. Ikulah di dalam Tambo selalu terkenal Niniak nambah 3. Niniak Katumanggungan, Niniak udah Perpatian dan Sabatang, dan Niniak Sri Maharajo Dirajo nan Banego-nego. Ya. Nah, orang ko kan laki-laki sadonyo, Pak. Iya. Orang ko laki-laki sadonyo, iko adolo ampe orang dun sana inyo nang padusi. Ado nan sabui Putih Reno Juda nan turun ka Bungos Tangkai Sungai Tarap. Sementara. Ya. Kemudian ado nan sebut Putih Reno Sudi, itulah nan tinggal di Pariangan. Ya. Kemudian ado nan sebut Putih Reno Mandi, ikolah nan turun ke Limo Kaum. Dan yang terakhir itu ada namanya Putih Reno Jalito, ikolah nan turun ke Ulak Tanjung Bungo. Jadi kalau disabui sadonyo lah ampe ikolah merupakan pusat-pusat nagari-nagari tua di Minangkabau.
Iya ya Pak Datuk. Nah, di dalam tambo pun juga disebutkan bahasa orang nam berampek ko tadi, nyo dak berampek saja datang, ada pengiring-pengiring inyo. Iya. Ya, disabui di situ anam balai hurang biasanya. Anam balai hurang ada nan disabui si kambing hutan, Iya. ada nan disabui anjang mualim, Harimau ada nan campo. disabui harimau campo, Iya. ada nan disabui apa namanya tuh kucing siam. Yang siam, iya Nah, iya. Pak ada nama binatang Pak nak pakai. Itu kalau di zaman dulu tuh biasa. Biasa Pak Sebab Datuk, contohnya saja gitu lah, nah kita cari di Majapahit ada yang namanya Gajah Mada, Ya. ya kan? Ada yang namanya Lembu Tala, Ya. bahkan Raja Majapahit sendiri Hayam Buruk, Hayam Muda. Jadi itu tidak ada persoalan nama itu. Cuma mungkin bagi kita menanga, namanya nama binatang mah, Iya. angkat turunan anjing mah, angkat turunan kambing. Kambing. Nah, ya itu bukan Iyalah. seperti itu. Nah, dari masa orang kok itu memang Tambo tidak menyebutkan. Tidak menyebutkan. Tidak Pak, ya? menyebutkan. Iya. Cuma tiba-tiba Tambo sudah mendudukkan mereka berada di negeri Iko. Iya iya. Sudah duduknya di Siko langsung gitu. Iya ya Pak Nah, Datuk. dari beberapa catatan maupun yang ditulis oleh Belanda ataupun secara logika pun kita bisa berpikir, manalah ada lah orang awak itu keluar dari Minda, pasti datang dari satu tampe. Suatu sampai betul Pak Datuk. Pasti datang dari satu tampe. Banyak langsungnya ke Sinan. Nah, secara arkeologi atau antropologi itu dicari ada orang bahwa peradaban itu selalu dimulai di pinggir-pinggir sungai. Iya. Jadi dugaan mereka tuh memudiki sungai-sungai yang ada di Sumatera sampai ke puncak Gunung Merapi. Iya iya. Nah, kalau teori ini kita pakai, besar kemungkinan nenek moyang orang Minangkabau masuknya dulu di Batang Kuantan. Tentang Kuantan. Kalau di Selat Melaka namanya Batang Indragiri dulu. Iya. Lah tuh, terus kate. Tiba di Kuansing berubah namanya jadi Batang Kuantan. Tarui mudiak kate, ati bekonya bersimpang tuh. Nan ke kanan itu masuk ke Batang Sinama. Sinamar. Tarui ke beko ke Batang Agam, tarui ke Suliki. Kalau nan ke kida, ikonya beko masuk ke Batang apa namanya Batang Ombilin. Iya. Tarui lurui sampai ke Danau Singkara. Tarui beko ke Batang Bangkaweh dan ujung-ujungnya beko memang di Pariangan. Dengan perang panjang. Iya. Nah, seperti itulah dugaan kalau kita mencoba menelusuri Tambo. Jadi nenek moyangku mungkin saja orang yang disabui di dalam Tambo itu datangnya dari Sinan. Dari Sinan Pak Datuk. Nah, Iya. kemudian setelah mereka mulai menyusun nagari, lah dibangunlah untuk pertama kali penghulu yang pertama di Minangkabau, Nan Bagala Datuk Bandaro Kayo. Iya. Nah, Datuk Bandara Kayoko memang sampai kini masih ada di Pariangan, Pak. Pariangan panjang. Yang panjang. Iya. Nah, kemudian dibangunlah siap lai itu Datuk Maharaja Basa yang ada di Padang Panjang. Nah, itulah yang disabui sebagai tampuk tangkai alam Minangkabau. Iya Pak Datuk. Nah, itulah awal-awalnya. Nah, kemudian barulah terjadi migrasi-migrasi Iya. sampai beko terbentuklah Luhak nan Tigo, Iya. dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itulah kalau Iya. gambaran Tambo tentang asal usul nenek moyang kita. Iya. Tapi kalau kita cari dari sudut pandang yang lain, nah, kan ini kan lah dulu semacam tren, ada ndak orang Minangkabau doh, bo dak Minangkabau doh. Iya, Nenek betul. moyang ambo dak dari Gunung Merapi. Iya. Nah, ya kan? Terutama itu mungkin bagi anak kita yang berada di beberapa wilayah pinggiran. Itu memang tidak kita nafikan. Iya. Nggak ada itu. Sebab kita bisa cari fakta di Nagari Cubadak di daerah Pasaman Barat. Iya. Itu memang ada orang Minangkabau nan bersuku Nasution. Nasution. Iya. Ya, ada. Bahkan Pak Garuyong melantik Tuanku Raja Sontang itu dari marga Nasution. Iya. Dan disitulah nama marga Nasution turun-temurun tidak melalui waris patrilineal, tapi matrilineal. Iya Pak Datuk. Itu satu. Ya. Jadi, nyo memang tidak turun dari puncak Gunung Merapi. Jadi memang orang yang memang datang dari keluar. Iya. Jadi di dalam diskusi-diskusi budaya bahwa Minangkabau itu makanya Ambo Sabi kepatang itu dua unsur atau azas Minangkabau. Pertamanya azas genealogis. Geneal. Memang ianya turun dari Minangkabau.
turunnya dari Minangkabau. Nah itulah mungkin keturunan Datuk Bupati Nasabatang, Datuk Katumanggungan, Datuk Marajona Nego-Nego, atau orang-orang yang lama-lama dulu tuh. Iya betul. Ya kan, karenanya ada anak ada di sana sampai orang Pedusi. Nah, tapi ada juga orang luar yang bergabung ke Minangkabau dan kemudian beradat Minangkabau. Iya. Nah, karena itu bisa dilakukan sebab kan patanglah kita sabui ada adat Malako, Iya. tabang nan basi tumpu, hinggo nan mencakap. Mencakam. Iya. Jadi inyo orang luar kemudian beradatkan Minangkabau dan akhirnya menjadi orang Minangkabau. Jadi itulah Bosabik Batang, adat Minangkabau ini akan terus-terus berkembang. Iya Contoh misalnya, adalah contoh. Mungkin kalau Pak Labai Sultan tahu, Iya. ya kok cerita Mama Boy, bahwa proyek percontohan transmigrasi yang pertama di Sumatera Barat itu di Pagaruyung. Bukan di Situang. Kan? Iya Pak. Iya. Di Pagaruyung. Jadi kalau Pak Pai ke Istana Basa, di muka Istana Basa itu banyak anak kemenakan kami yang memang asal usulnya dari Jawa. Jawa, subhanallah. Iya. Dan mereka sekarang berbahasa Minang dan menjadi bagian dari adat Minangkabau. Iya. Nah, begitu pula yang di Sitiung. Ambo lah Pai ke Sitiung, Ambo Basuo dengan beberapa donsana Ambo yang di Sinan, yang Siguntua maupun yang itu beberapa warga masyarakat transmigrasi itu sudah berasimilasi dengan Minangkabau. Karena mereka tinggal di tanah ulayat. Dan mereka sudah bersuku-suku seperti kita. Iya, pada tua. Jadi kalau ditanya mana orang Minangkabau, ya ini melting pot. Jadi ibarat kok sebuah peleburan logam. Iya. Kalau misalnya kita Mbak Padang kan ada Mbak Baja masuk, ada Timah masuk sekete, Timbago masuk sekete. Kemudian yang menjadi satu logam. Nah, logam campuran itulah ada sabik Minangkabau. Minangkabau, ya pada Jadi melting pot dari unsur ras, budaya dan bersatu di dalam satu lingkup beradatkan Minangkabau. Iya. Dan di Masoseso ada juga mungkin bisa saja misalnya ada sejarah mengatakan bahwa di abad ke-7 pantai pesisir Sumatera itu pantai barat pesisir itu sudah dihuni oleh orang Arab. Ya, pedagang ya. Orang Arab. Bukti yang tertinggal adalah Kampung Gasan. Yang konon kabarnya dari Bani Gasan dari Haramain sana. Iya, pada tua. Iya. Dan mereka sekarang sudah berada di Minangkabau, berbahasa Minangkabau, membaur dengan kita. Iya. Gitu. Jadi kalau disabui nenek moyang kita, kini untuk kontemporer sekarang adalah Candi Ranji. Iya. Di Ranji itulah tertulis jelas siapa nenek moyang kita. Ya. Tapi kalau untuk adat, semua nenek moyangnya berunsur kepada Pariangan Padang Panjang. Ya. Nah, disitulah lahir perbilangan Baradat ke Pariangan, Barajo ke Pagaruyung. Pagaruyung, siap pada tua. Luar biasa pada tua. Ya. Tapi pada tua, Ya, sebelum kita lanjutkan pada tua, silakan. ya kita bacakanlah Boleh. Bagaimana dosa-dosa kita kepada tua. Baik pemirsa, Dosana Ambo, komentar kami akan bacakan. Subhanallah. Yang pertama dari Ibu Elvina Karta, jadi terkena pelajaran BAM waktu SMP. Ya, betul. Budaya adat Minangkabau Ibu Elvina. Ya. Iyalah, alhamdulillah. Pak Rizaldi Chan. Assalamualaikum pada tua. Waalaikumsalam. Kopi bread kita kok Pak. Iko daya ayah molek, Pak Taska Indra. Selamat malam Pak Taska, mudah-mudahan sehat selalu. Ayah molek Rengat Riau hadir Suara Minang TV, suara orang awak. Terima kasih. Kemudian Bapak Alfedro Sikumbang. Sikumbang hadir. Ya. Wah, ini. Terima kasih Pak Alfedro. Pak Yas, Paua Village. Andika bertanya, kapan kita podcast bahas tanja? Wah, ya boleh. Pak Yas, ini kita bisa koordinasi nanti kok. Silakan datang ke studio kita. Nah, kemudian Ibu Sinta Diansari dan Syarif Hidayah sedang menonton. Alhamdulillah, terima kasih Bu Sinta dan Pak Syarif. Kemudian Bu Des, keren suara Minang TV. Terima kasih Bu Des. Datanglah ke studio Bu Des. Pak Fuad Brandon, Fuad Chan, lagu hadir. Wah, ini Chan Yago nih pada Fuad. Yago, iyalah. Terima kasih Pak Fuad.
Ini Bapak Muhammad Saripun sedang menonton. Wah, itu di Batu Haji kau Pak. Terima Ya, kasih Pak ya. Muhammad Saripun. Pak Safriul Bahar. Wah, ini host kita nih Pak, mengirim 25 bintang. Subhanallah. Pak Tengku Johan Johari, Surabaya menyimak. Wah, subhanallah. Ikulah jauh nak cangkawan kepada Tua. Terima kasih Pak Tengku, mudah-mudahan sehat selalu. Salam untuk anak kita di Surabaya. Pak John Tri Piliang, Padang Panjang, Patiangan hadir. Wah, tuh. Patiangan di mana Pak? Tuh gitu tuh. Ya Pak? Padang Panjang kan? Iya, Padang Panjang. Iyalah. Bu Desmanis, gagah mana Pak Hos malam kodek karena lain saruang tu. Alhamdulillah. Ini arahan Pak Koordinator Hos kita Bu Des. Kain saruang bertukar-tukar kecil beliau. Tukar. Ayo betul. Terima kasih Bu Des. Pak Taska Indra, amin pada tua. Amin. Terima kasih. Ikolis Iis Saidi Batuah, mantap. Terima kasih Pak Iis. Baiklah pada tua, kita stop dulu untuk membacakan komentar ya. dari dosen-dosen kita. Alhamdulillah sampai ke Surabaya pada tua. Ya. Pada tua, kamu tertarik sekali tadi kalau awalnya kita membahas di mana titik palito di balik telur nama tali. Dari mana asal nenek moyang kita? Dari puncak Gunung Merapi. Ya. Tapi pada tua, kalau kita baca referensi atau tambo, itu mungkin kalau pada Datuk Panjalam sedang persambahan jo dosen pada tua. Ambo wali seketik pada tua. Di musim masuk sesua, ketika masuk dahulunya, ketika langit marantak turun, ketika bumi mahantak naik. Nabi Musa, Nabi pertama, Nabi Adam, Nabi pertama, Nabi Nuh, Rasul ketiga, sampai terakhirnya pada Tuhan. Di sini terakhirnya membaca tasabuhlah, bahasa nama Iskandar Zulkarnain. Zulkarnain. Di sini ada membaca ada 3 pada Tuhan. Maharaja Alif, Maharaja Dipang, Suri Dirajo. Nah, Maharaja Suri Dirajo pada tua ya. Itulah mungkin yang perlu kita bahas sekali pada tua. Yang pertama usia beliau kok. Kemudian kalau kita kaitkan nanti di Gunung Merapi tadi di daerah situ, bang porsinya kepada tua. Gitu. Terima kasih pada tua. Terima kasih Pak Labai. Jadi namu Iskandar Zulkarnain itu hampir rata ada di kalimat pembukaan tambo. Jadi yang perlu ambo jalehkan, yang disabut tambo itu secara fisik. Itu ada 2 bantuannya. Pada tua. Yang pertama berupa gulungan panjang. Karatih baguluang. Ya, kalau di Indrapura itu bisa sampai 8 meter panjangnya. Subhanallah. Pada tua. Ya, gulungan panjang. Tapi secara rata-rata umumnya panjangnya sampai 3 atau 4 meter. Itu tambojo namanya. Ya. Nah, tambo yang bentuk gulungan isinya tuh berupa surat pengangkatan yang diterbitkan oleh Pagaruyung. Nah, itu awak sabit dulu ciek pertama ya. Kok barangnya kok. Adalah ciek lain yang disabit tambo itu berupa kitab. Lembar-lembar buku, dan itu memang karateh perkamen. Ada yang abad ke-8 bale, 9 bale, itu ada, dan ada cap airnya bagai itu karate. Dan pembukaannya rata-rata sama dengan yang karate gulungan tadi. Jadi menurut tambo tersebut yang tertulis nenek moyang orang Minangkabau itu selalu diawali dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam. Dan di situ diceritakan tentang Adam menjadi khalifah fil ard. Nah, itu kalimatnya selalu modal itu. Ya, bahwa Adam ini dijadikan sebagai khalifah di atas permukaan bumi. Kemudian diceritakan tentang anak Adam. Sampai ceritanya itu sampai ke yang anak Adam yang terakhir yang tidak memiliki pasangan. Yang kita sebut di dalam sejarah Islam atau tarikhul Islam disebut Nabi Sis kan? Nabi Sis Nah, menurut tambo orang Minang, Nabi Sis ini beristrikan seorang bidadari dari surga. Yang bernama Putih Sari Alam. Nah, dari Putih Sari Alam ini lahirlah seorang anak. Itulah yang disebut Iskandar Zulkarnain. Jadi pemahaman kita disebut Iskandar Zulkarnain selalu ke Iskandar
yang agung dari Makedonia kan? Ya, Makedonia. Itu mungkin tafsir. 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 Iya, Tapi kalau di dalam Tambo, iya, menurut Tambo, Iskandar Dzulkarnain ini adalah anak dari Nabi Sis. Nabi Sis. Ya. Dan Iskandar Dzulkarnain ini ada beberapa Tambo mengatakan langsung punya anaknya 3. Ya. Itu yang disebut dengan Sultan Maharaja Alif, Sultan Maharaja Dipang, dan Sultan Maharaja Diraja. Tetapi ada juga Tambo yang mengatakan sebelum Sultan yang bertiga ini ada yang disebut dengan Sultan Hidayatullah. Iya, pada tua. Aku di Tambo Indrapura itu dimasukkan Sultan Hidayatullah dulu, baru dimasukkan Sultan yang bertiga ini. Iya. Nah, yang Sultan yang bertiga ini, Sultan Maharaja Alif itu dirajakan di negeri Benua Ruhum menurut Tambo. Iya. Ruhum itu kan Roma. Romawi ya. Iya. Nah, kita tutup lo Roma kok di ma. Iya. Yang kedua itu Sri Maharaja Dipang yang diturunkan dirajakan di benua Cina. Iya. Di benua Cina lah, itu mah di ma tuh. Iya. Yang terakhir itulah yang disebut Sri Maharaja Diraja nan turun ke Pulau Ameh Nangko. Iya. Nah, Sri Maharaja Diraja itulah yang Ambo sabui tadi yang turun di Padang Panjang. Di Padang Panjang, iya. Nah, gitu kan. Nah, kita cari lah dulu, ada orang Minangkabau kok memposisikan sendirinya sejajar dengan 3 raja-raja besar di dunia. Iya. Ya, di zaman itu ya di zaman abad-abad 17 atau ke-16 itu ya Romawi, Ruhum inilah sedang gadang-gadangnya. Iya. Yang memang yang mereka maksud adalah Romawi yang berada di Romawi Timur, Pak, yang Konstantinopel gini. Iya. Ya, itu Romawi yang mereka maksudkan. Sebab Romawi Barat kan itu di abad ke-12 sudah habis. Ya, sementara Romawi Timur masih ada sampai penaklukan Sultan Muhammad Al-Fatih di abad ke-15. Nah, di saat itulah mereka menyamakan diri mereka sebagai anak cucu masih bersaudara dengan raja-raja Ruhum di Turki itu. Jadi maksudnya adalah Khalifah Utsmaniyah. Nah, sementara yang Maharaja Dipang ini kan juga raja-raja besar di zaman itu. Iya, mereka pusat peradaban. Nah, seperti itulah nenek moyang kita menggambarkan dirinya. Subhanallah. Iya, sama besarnya seperti raja-raja yang besar tadi, adi negara tadi. Dan karena itu pula banyak orang itu sangat-sangat menghormati keluarga raja-raja yang turun dari Gunung Merapi ini. Iya, pada tua. Ini bisa kita buktikan. Iya. Contoh misalnya di tahun 1600 berapa itu Sunan Amangkurat II itu menulis surat kepada yang di Pertuan Sakti Pagaruyung untuk meminta bala bantuan berperang melawan VOC. Tapi surat ini tidak pernah sampai karena utusan yang disampai sudah tertangkap terlebih dahulu di Cirebon. Nah, di dalam bunyi surat itu Sunan Amangkurat II mengatakan di dalam suratnya ya, kepada kakek hamba yang di Pertuan Rasakti di Pagaruyung. Kalau kita baca secara narasi, apa iya betul Sunan Amangkurat ini cucu Raja Pagaruyung? Iya, pada tua. Ya kan? Kakek hamba. Tidak. Karena apa? Jadi kalau menurut para ahli filologi, kenapa mereka disebutkan kakek dituakan? Karena mereka dianggap sebagai keturunan dari Iskandar Dzulkarnain yang memang di masa itu adalah keturunan yang terhormat. Itu satu. Itu Tambo versi Minangkabau. Tapi jangan lupa Iskandar Dzulkarnain ini juga menjadi nenek moyang raja-raja Melayu. Nah, ini kalau kita buka dari Sulalatin sendiri. Nah, kalau di Minangkabau disebut 3 raja yang namanya Maharaja Alif, Maharaja Dipang, dan Maharaja Diraja kan? Itu menurut Tambo Minangkabau. Nah, menurut Sulalatin Salatin itu lain lagi. Memang Iskandar Dzulkarnain ini pun juga menurunkan keturunannya melalui Persia. Jadi ada menikah dia dengan Putri Sarul Bariyah, kemudian melahirkan anak-anaknya yang disebut dengan Nila Pahlawan, Nila Pendita, dan Nila Utama. Ya, Nila Utama inilah yang disebut kemudian menjadi Sangsa Purba, kemudian dijemput oleh Perpatih Nusa Batang, dirajakan di Pagaruyung. Jadi satu dari 3 keturunan Dzulkarnain ini dirajakan di Pagaruyung menurut sejarah Melayu. Yang satu lagi itu turun di Bukit Seguntang-Guntang yang menjadi Raja Palembang. Yang satu lagi turun ke Tanjung Pura, Kalimantan.
Nah, yang dari Palembang ini turun ke Malaka dan itulah melahirkan raja-raja Melayu yang sekarang. Iya, pada Jadi kalau nanti Pak Labei Sultan mungkin di penyengat, tapi itu ada semacam kayak cogan. Iya. Cogan itu seperti kipas gitu kan. Itu tergolong kepada regalia kebesaran Kesultanan Melayu, di mana di situ dituliskan bahwa raja-raja Melayu adalah zuriat Iskandar Zulkarnain juga yang turun di Bukit Siguntang. Siguntang, gitu. Iya, pada tua. Jadi kurang lebih sama antara Melayu dengan Minangkabau dalam menyebutkan leluhur mereka. Iyalah, selalu Sama-sama mengagungkan keturunan pada tua ya. Iskandar Zulkarnain. Iya, the great of Zulkarnain pada tua. Iya. Pada tua, tertarik kamu sekalian mengenai Tambo tadi pada tua. Oke. Itu kamu lihat tadi ada dua versi pada tua ya. Dua bentuk ya. Bentuk secara fisik. Dia fisik iyalah, iya. Nah, ibarat kata kepada baretong dari satu. Iya. Membaca Al-Quran dari alif. Dari dua bentuk itu untuk lebih memahaminya kita pada tua. Nama dulu kemudian kita baca kepada tua atau kita pahami. Kalau yang berupa gulungan, itu isinya adalah surat tugas dari Pagaruyung kepada seseorang. Iya. Untuk dirajakan di negeri-negeri di mana dia dituju. Itu yang pertama. Iya. Atau sebagai surat tugas semacam kayak paspor lah untuk pergi ke menemui raja-raja. Iya, pada tua. Iya. Jadi memang di kalimat terakhirnya itu, di frasa bagian terakhir disebutkan bahwa Watikah ini diperuntukkan untuk Sianu untuk pergi ke situ atau untuk dirajakan di situ. Iya, pada tua. Iya. Itu tambo yang dalam bentuk gulungan. Iya. Tapi kalau tambo yang dalam bentuk kitab, memang kalau secara struktur itu ada 43 kalau kita nyebut prosa. Jadi ada sampai 43 cerita-cerita yang disebut. Mulai dari asal usul nenek moyang Minangkabau dari Nabi Adam, kemudian turun ke Iskandar Zulkarnain, kemudian masuk ke Maharaja Diraja, kemudian masuk kepada bab terbentuknya nagari, terbentuknya kelarasan, bungo setangkai, limo kaum, lalu kemudian turun ke Pagaruyung. Nanti ada semacam prosa juga yang bercerita kapan orang Minangkabau itu memakai adat matrilineal. Kemudian di situ juga diceritakan bagaimana dulu Datuk Parpati Desa Batang berperang melawan Belanda di Pariaman. Iya. Nah, sampai nanti di bab yang paling terakhir sekali itu bercerita soal adat. Iya. Adat, terus tentang sistem adat, kemudian tentang sedikit hukum Islam yang bercerita tentang jinayah menurut syariah Islam. Iya, pada tua. Iya. Jadi lebih tersusun ceritanya, jadi melingkup sejarah, budaya, hukum, dan ketentuan agama. Subhanallah, pada tua. Iya. Tadi dari Tambo itulah konteksnya kita bisa mempelajari pada tua. Iya. Iyalah. Baik pada tua. Kamu ingin kepada tua cek ke patiti jo pada tua. Boleh. Na Ilia ke Indragiri singgah sebentar di ladang panjang. Dari mana adek berdiri? Ya di Periangan Padang Panjang. Iya. Nah, pertanyaannya pada tua, Periangan Padang Panjang itu termasuk negeri tua tu pada tua. Iya, disitulah tampuk tangkai alam Minangkabau. Tampuk tangkai alam Minangkabau. Berarti nenek moyang kita menata adat istiadat di Periangan Padang Panjang. Pertanyaan pada tua. Itu kalau di situ ada dimulai berdiri, berarti di situ ada clean atau suku-suku pada tua. Alado. Berarti ada suku nampak di sini. Enggak. Tidak. Ceritanya pada tua. Kalau mau jelek model itu. Mudah-mudahan. Terus sebenarnya mesti itu rancak orang Pariangan. Iya. Jadi gitu. Sebelum kita memang sampai detik ini pun tidak ada yang tahu sukunya Datuk Petumangungan. Iya. Apa sukunya Datuk Perhatian Desa Batang. Iya. Jadi karena yang mereka buat itu adalah kelarasan Pak, zaman masih Balareh Nanduwo. Iya. Kelarasan Budi Caniago, Koto Piliang. Iya. Nah kemudian bersuku dan bersako itu kan sudah mulai masuk di saat adat sudah menggunakan adat Nanampe. Iya. Jadi kan ke Patang waktu pertemuan pertama, ambolah coba jelaskan bahwa adat itu berkembang mulai dari adat Silamulamo, kemudian masuk ke adat Simombang Jatua, adat Sigama-Gama, dan yang terakhir itu yang disebut adat Nanampe. Nah, pakaikan adat Nasabana adat,
adat nan teradat, adat nan diadatkan, adat nan teradat, dan adat istiadat. Nah, di zaman itulah kita sudah mulai bersuku-suku. Bersuku-suku pada tua. Iya, iya. Nah, jadi kalau di Sabui suku Tuo nan Ngampe tadi, apakah ada di Pariangan? Memang tidak semuanya ada. Iya. Karena di situ juga ada suku Dalimo, Iya, iya pada tua. suku Tanjung atau Sumang juga ada di situ. Sudah ada di situ pada tua Iya. ya. Iya. Oh, baik itu kondisi di Pariangan. Pariangan. Ambo tambah balik Jepantun pada tua. Pisang nang kalek hutan, pisang timbatu nang bagatah. Katigo je pisang rajo. Iya. Budi koto piliang nyo antah, budi sini ko nyo bukan, mari kita dipakai keduanya. Itu apa makna itu pada tua? Jadi di zaman Datuk Perpatian Sabatang, dia Datuk Ketemanggungan, Iya. kan ada Cik Le dan Sanaknya. Iya. Nan kita sabut Datuk Marajo nambah nego-nego. Oh iya iya pada tua. Ya kan? Iya. Nah, jadi ada memang, tapi di dalam tambo itu tidak terlalu disebutkan, tapi memang faktanya ada. Iya. Ada yang disebut dengan kelarasan batang bangkawe. Iya iya. Artinya mereka tidak ikut ke, jadi gitu. Perkembangannya Bodi Cenago Koto bilang kok menjadi semacam kayak partai politik di masa itu di orang Minangkabau. Iya. Karena tiap-tiap nagari itu juga saling mempengaruhi, Iya. saling berperang, perang antar kampung. Iya. Kalau dulu di zaman adat dan di Sabu itu perang batu namanya. Iyalah. Jadi Iya, mereka betul. berperang kampung ini dan kampung ini, pakai lempar-lempar batu. Ada zaman itulah dibangun benteng-benteng yang pakai aur duri, pakai batu-batu. Nah, tapi ada orang yang menyatakan dirinya non faksi, Oh iya. artinya non-blok. Non blok Pak ya. Iya iya. Kalau di Sabu tadi pisang sekali-kali hutan, pisang tambah tuna bagata, dikatakannya Bodi Cenego bukan, koto beliang juga antah. Betul betul. Itu memang di Pariangan, Pak. Pariangan Batang Mekawe, beko sampai ke apa namanya tuh, ke Danau Singkara tuh, atau ada beberapa wilayah yang memangnya tidak memakaikan itu, termasuk untuk Kibu di wilayah yang kita sabui Kubung Tiga Waleh. Oh Kubuang iya. Di Solo Selayo itu mereka tidak memakaikan adat itu, tapi cerminan rumah gadang mereka memang koto piliang, tapi mereka tidak mengakui di antara yang dua itu tadi. Iyalah pada tua. Ya, Iya iya. itu di dalam sejarah itu memang ada di Sabu itu. Itu kalau kita bercerita tentang asal usul putih nomor 7. Kursi nomor 7. Iya, subhanallah pada Tapi itu jauh setelah Datuk Perpatian Sabatang itu tadi. Iya. Berarti pada tua kalau dipakai sekaduonya, berarti mereka punya pangulunya tuh pada tua. Sama, punya pangulu. Iya. Jadi umumnya secara struktur nagari itu Iya. kan ada di Sabu orang nan bampe gini. Iya. Nah, di adat koto piliang, nenek mama itu dikelompokkan penghulu, Iya. malin, Malin, manti, tuangku, dubalang. 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 Nah, malin tuangku itu memang Malin. penghulu yo, ikut Iya. penghulu adat gitu baca. Oh, pengelola adat ya pada Nah, tua. kalau Siap. tuangku itu penghulu sarak namanya. Iya. Nah, kalau penghulu sarak kan ada imam, khatib, bila, maulano, itu penghulu sarak tuh. Iya. Tapi memang itu menurut adat diakui itu posisi mereka dalam nagari, struktur nagari ada. Iya. Ada yang disebutnya sebagai imam dan tujuh atau kaki Iya. dan sekian lah. Itu biasa tuh dalam adat, itu tergantung kepada struktur masing-masing. Iya. Tapi kalau untuk deklarasi Bodi Cenago itu hanya ada satu penghulu saja. Iya iya pada tua. Misalnya kita ambil contoh di Nagari, Ambo kebetulan apa ada punya kawan tuh di Nagari Panampuang itu ada suku Guci. Panampuang Kabupaten Agam. Iya, Iya, di pada tua. Kecamatan Ampe Angke Angke kan. angke betul-betul ah. Di Suku daerah Gunung Guci Merapi. itu terbagi menjadi 9. Iya. Nah, setiap kaum-kaum dalam suku kok ini pakai penghulu surang-surang. Iya. Dan mereka dalam struktur mereka tidak ada yang namanya manti, dubalang, ataupun malin. Iyalah iya. Penghulu saja. Iya. Tapi kalau di Nagari Ambo, karena kami pakai adat Koto Piliang, ada penghulu, ada manti, ada malin, ada dubalang. Iyalah Dalam iya, satu betul. suku. Iya iya. Nah, kalau untuk orang Lare Bangkawe, ya ini pakai keduanya. Bolehnya pakai ko, boleh pakai ko. Iya, fleksibel tipenya. Fleksibel. Subhanallah, iya. Jadi disitulah pengembangan dari Ya. pisang kalek-kalek hutan Hutan. tadi pada tua ya. Iyalah, subhanallah. Baik pada tua, Ya, silakan. nampaknya kita baca lalu dulu Ya. respon dari dosen kita pada tua. Pada tua silakan minum pada tua. Surabaya tadi lah masuk pada tua, kemudian Iko Medan pada tua, Citra apa lagi? Alflia, Medan menonton. Terima kasih. Terima kasih.
Uni Citra Aplia, pada Tua kirim salam untuk orang Medan. Kawan kan pada Tua lain Medan kan? Aduh. Aduh, alhamdulillah. Semuanya kita pada Tua. Aduh. Nelly Sakma, makasihlah berbagai petanggung adat, pengetahuan adat, jaya selalu pada Tua dan host. Terima kasih Bu Nelly Sakma. Iko beliau telah menyampaikan kamu, iko kewajipan kita ko Pak Labai Sultan ke beliau untuk anak keponakan kita pada Tua ya. Kemudian selanjutnya Indra Fauzi. Indra Fauzi putra Sikumbang, payung Datuk Maju Indo. Selamat malam Pak Indra Fauzi. Ialah Sikumbang, payung Datuk Maju Indo. Pak Firmasah Mukhlis sedang menonton. Itu nombor masuk kepada Tua. Yalah, terima kasih Dusana Ambo yang Allah mengikuti dan menonton di Suara Minang TV ko. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Baik pada Tua, itulah respon. Mungkin yang lain sedang sibuk mungkin pada Tua. Ya. Jadi berbicara masalah keturunan, kemudian kitalah membahas masalah nenek moyang kita pada Tua ya. Iya. Pada Tua, hal yang menarik sekali pada Tua. Kalau kita sepakat tadi, di Periang Padang Panjang itu adalah asal adat berdiri. Ya. Sinalah kelengkapan-kelengkapan dari adat itu, ya, di istilah barangkali di kumandangan itu pada Tua ya. Nah, kini mengalir kita ke masalah itu pada Tua. Gala pada Tua. Gala. Ya. Nampak dulu jadi Datuk Gala pada Tua ya. Model pada Tua Datuk Panjalam. Ya. Kemudian itu apakah masing-masing suku itu pada Tua mempunyai karakteristik gala yang akan dipakai oleh anak keponakan. Contoh, ada Pak host kita, Pak Safri itu gala dia Sultan Marajo itu. Mudah-mudahan dia nonton, ya kan? Nah, kamu tu orang gaek demo tu, sebab dia orang Ciniago. Itu ada pulau yang Sultan Marajo kok dipakai bukan suku lain pada Tua. Ada tu. Tadi ada kebetulan dicoba dalilin, itu ada orang pakai penghulu batang Pak, 9 orang. Jadi salah satu dari kawan Ambo itu, gala beliau Labai Sultan, sama Jambo. Nah, di kampung Ambo, Labai Sultan itu orang Semabu atau orang Tanjung punya tu pada Tua. Tak tahu beliau itu, nama jadi Datuk Satinan Tua, gala beliau Labai Sultan pula. Nah, jadi supaya jangan kelirulah memahami anak keponakan kita pada Tua. Ba'a karakteristik dari sebuah gala di masing-masing suku pada Tua. Sekalian contoh pada Tua. Terima kasih pada Tua. Sebenarnya kok pernah ada penelitian kabayu Pak. Iya pada Tua. Mungkin peneliti ini bekerja sama dengan Elkam, karena di Elkam kan tercatat. Iya. Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau ya. Nama nagari dan gala-galanya dan nama suku-sukunya. Iya pada Tua. Ya. Kalau secara adat sih tidak ada keharusan. Cuma ada di beberapa negara itu modeko. Penghulunya Datuk Marajo. Iya. Nah, untuk malinnya Malin Marajo. Iya. Kemudian untuk orang nan kan dijadikan sebagai tungkatannya itu beko digala Sultan Marajo. Iya. Jadi mereka masih menggunakan kata yang sama untuk mempertahankan, mungkin mereka berasal dari keluarga Marajo besarnya dulu. Iya. Itu biasa saja. Tapi sekarang tuh tidak lagi terpola seperti itu tadi. Iya pada Tua. Cuma mungkin di beberapa negara saja itu masih dipakai. Sekarang tuh sudah tidak terpola. Kenapa itu begitu? Karena migrasi orang Minangkabau itu cukup tinggi. Iya. Perpindahan ya. Perpindahan dari Nagariko ke Nagariko. Iya betul. Tiba di nagari, kebetulannya mungkin tiba di nagari yang wilayahnya memakaikan adat Bodi Caniago. Iya. Sehingga nyo bisa membawa gala dari kampungnya ke Siko. Iya. Nah, aku sabut Bungo Bakarang namanya. Bungo lah suku situ Cik. Iya. Kebetulan di situ suku Guci, tampaknya udah pai Guci bolo. Kamu lah Guci Siko Cik. Iya lah. Bolo gala dari kampung asalnya kan Nagariko. Iya. Nah, kalau di zaman dahulu, mungkin di zaman Bodi Caniago Koto Bilang ini masih terpisah. Iya betul. Masih terpisah-pisah, itu mungkin bisa. Iya. Sekarang sudah tidak bisa kita identifikasikan lagi pola-pola itu. Ya, jadi kalau mungkin Pak Labai perhatikan, setiap nagari biasanya kan ada sampai suku. Nah, ya.
Dan di beberapa nagari, suku-suku yang menghuni satu nagari itu pasti ada yang bodi Ceniago dan Koto Piliang di sini. Iya. Contoh misalnya, nagari Ambo kan kelarasan adatnya Koto Piliang, Pak. Iya. Tapi suku Ceniago ada. Ada Pak ya? Ada. Iya betul Pak. Ya kan? Iya. Nah, misalnya di nagari Lubuk Jantan memakai kelarasan bodi Ceniago sinan. Iya. Tapi Piliang sinan ada. Iyalah, iya. Nah, dugaan kami, kami para pemerhati budaya, Iyalah betul. mungkin dulu itulah salah satu cara oleh nenek moyang kita untuk mempersatukan dua faksi yang bertempur dan berperang tadi. Iya betul Pak. Begitu. Jadi Iya. ada nagari Koto Piliang, sama di Ceniago situ untuk penyeimbang. Subhanallah. Jadi orang kampung Piliang nggak mungkin menyerang, ada di sana kita situ, Mas. Iya. Oh, Ada di sana kita situ. Iya betul. Seperti itu. Iya. Nah, dan memang itu juga mungkin yang menjadi alasan kenapa Tambo Minangkabau itu tidak pernah menceritakan tentang peperangan secara vulgar ya, terbuka. Terbuka. Ya. Iyalah betul. Iya. Ya, budaya kita pun juga tidak pernah menceritakan ada semacam pasukan berperang. Tari-tari Iya. kan ada. Iyalah betul. Iya. Ya, bahkan Pagaruyung sendiri pun melarang Luhak Nantigo itu ada tentara, Pak. Iya. Makanya kesenian Tambuo itu biasanya di daerah pinggiran, Pak. Karena memang Tambuo itu dulu merupakan alat musik yang dipakai oleh pasukan-pasukan milisi yang berperang ke rantau-rantau. Iyalah betul. Subhanallah. Ada kan? Pagaruyung punya pasukan perang enggak? Nah, ada betul ya. Iyalah. Di kerajaan Yogyakarta ada, di Banjar Majapahit, ada, di ya. Palembang ada. Mereka punya semacam kayak brigade-brigade kesatuan perang. Iya. Tapi apakah orang Minangkabau tidak pernah berperang? Salah kalau dibilang tidak pernah berperang. Iya. Pernah berperang. Pernah berperang. Di perang Jaka banyaknya pada tua ya. Banyaknya ya. Subhanallah. Iyalah pada tua. Aduh pada tua. Luar biasa. Ya, insyaallah. Ya subhanallah. Nampaknya kalau dirantang maunya panjang kok. Panjang, itu Ya. tidak bisa sehari dua hari sekali Betul, dua kali. betul. Iya. Harus diulang-ulang. Iyalah insyaallah. Baiklah pada tua. Pemirsa dan sana Ambo di masa jauh berado. Dek keterbatasan waktu juga pada tua. Iya. Nah, kalau nak kita minta 2 jam pada tua ya. Tapi mungkin lebih barangkali pada tua ya. Diulang-ulang. Diulang balik sejam. Itu cukup itu. Iyalah pada tua. Anak kemenakan Ambo, khususnya di perantauan, yang terakhir tadi sangat menarik. Anak kemenakan kami yang ada layar di perantauan, itu nanti kalau lagadang kadiagah gala. Jangan sampai awak lagadang namanya disabitkan, ya kan? Ya, nah, ya. insyaallah mari kita berdiskusi dengan mama kita atau orang tua kita tentang gala yang tersimpan di masing-masing penghulu pada tua ya. Ya. Kok adonan tersimpan itu pada tua ya. Mari kita pakailah itu pada tua ya. Iyalah Membangkit batang tarandam. Membangkit batang tarandam pada tua, luar biasa pada tua. Pada tua, sebelum kita sudahi pada tua, bapa sambahlah kita Ustaz. Boleh. Iya. Kalau bau mulu tadi persambahan, kita sudahi pula persambahan pada tua. Ndak nyalai dosa nak Ambo di masa jauh berado. Seperti biasa, kita tutuplah pertemuan kita dengan persambahan dulu pada tua. Boleh. Ma pada tua. Ayo, saya minta. Sungguh pun pada tua sudah nama sambah nak sampai ganoknya lah jongku ni mama alim ulama cadak pandai sudah bendang dalam negari. Kapai tampai bertanya ke pulang tampai babarito. Bunda kandung limpapeh rumah nagadang Sumara Alam Minangkabau. Unduang-unduang ke Madinah payung panji ke Sarugo. Kok litaknya tampai minta makan, kok minumnya tampai minta minum. Iya. Setaruhnya kepada orang mudo, parik paga dalam negari, rancak tapian den mudo, elok negari dek nantuo. Kabakai pada tua juga tu sama tibuk. Ya. Kok dicaliak jalan lah sampai di Bateh pada tua, di Barat Bedayung lah sampai ke pulau. Waktu tujuh lah memisahkan kita. Telembak daripada Rantun, minta izin nambo izin Yusipai kepada tua kita. Kita akhiri pertemuan kita pada malam ini pada tua. Sekitu sambah kepada tua. Lah sampai dia lah Besutan. Sekitu pada tua. Mau langsung saja lah ya. Ya. Adapun kata yalah tawala na menjadi walaknya kata seumpamo dengan kini bak pituah lah Besutan juo kok berjalan lah sampai ke
Kabate. Kabate. Kok balaya lah sampai ke pulau. Iya. Artinya bana apa nan diuji nan demokrasi dek pemret kita sarato jo dusana kita yang di perantauan ialah maksudahan. Iya. Apa tandonya ke itu si sarantang jo rantang sapatah dua patah. Iya. Ya ibarat kata sapatah tu kok lah jadi matan nan sakawi itu kok lek dijadikan gunung. Iya. Nan sakapa kok lek dijadikan gunung nan di titik lek dijadikan Jadikan laut. Ilmu untuk anak keponakan kita. Iya. Nang kan mempelajari, mengetahui adat budaya dan sejarah Minangkabau. Iya. Dan selebak daripada itu sifatan juga dari ambo ya yo manusia yo nam sifat gawa nambana itu datang dari Allah insyaallah taala di sana ambo pemirsa Suara TV anak menakan yang ada di manapun berada kok ada sasek dia salah ambo tolong tunjukkan bak pituah mak labe sultan juo anu kacik saganya rapi nan diurek diumbi jalan ambo kok yo kacik jalan ngecek dan diupek dipuji jalan. Subhanallah. Waalaikumsalam. Wah, sampai bertua. Jadilah bertua pada tua. Nanti ni lah sampai nanti amal lah pacah. Ya. Ambo nampai ke Balerong di sinan pidato ambo simba. Insyaallah. Waduh, kata ambo nanti dorong. Tolong maafkan dek dan sana. Pemirsa, dan sana ambo yang setia dengan Suara Minang TV di mana saja berada, bahkan di mana saja siaran yang kami pancar luaskan pada tua di Ruko Tiban Koperasi, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Selesai sudah pertemuan kita pada malam hari ko, memang tekan tuang rasanya. Ya pada tua. Iya. Tapi jangan khawatir, insya Allah muko pakan di muko. Pakan di muko kita batamu balia. Ambo Andi Zamudra Labai Sultan, narasumber kita Bapak S Datuk Panji Alam mengucapkan selamat malam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, Suara orang awak. Terima kasih pada Tuhan. Ini loh pada Tuhan.